Oke, kita langsung saja ya, kita bahas yang kesebangunan terlebih dahulu. Syarat dari dua benda dikatakan sebangun, yaitu yang pertama, khususnya bangun datar ya, sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang keduanya, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Kalian mungkin bingung makna dari bersesuaian. Bersesuaian itu maknanya seletak. Oke, jadi kalau seletak itu artinya posisi yang sama ya, menempati posisi yang sama. Misalkan kalau dilihat dari sisi, misalkan yang terpanjang di bangun yang pertama ya dibandingkan dengan yang sisi yang terpanjang di bangun yang kedua. Misalkan kalau dilihat dari sudut, sudut yang paling kecil dibandingkan dengan sudut yang paling kecil juga. Itu yang namanya yang disebut dengan bersesuaian ya. Oke, untuk agar kita lebih paham, kita coba perhatikan gambar berikut ya. Kita bahas ini ya. Kita akan mencari sudut-sudut yang bersesuaian dengan sisi-sisi yang bersesuaian. Sudut A, kira-kira sudut A bersesuaian dengan mana? Sudut A itu kan sudut siku-siku ya. Itu bisa dengan P atau dengan hanya perhatikan, ketika kita mau hendak mengecek sudut, maka perhatikan sisinya. Sudut A ini diapit oleh sisi yang terpanjang, yaitu sisi AB di sini ya. Sisi yang terpanjang kan dibangun ini. Berarti kalau di sini sudut Q itu diapit oleh sisi yang terpanjang pada bangun yang kedua, yaitu sisi QR, betul ya. Tapi kalau sudut P bukan diapit sama sisi yang terpanjang, berarti A ini pasangannya adalah Q. Oke. Sudut B itu pasangannya mana? Sudut B ini sudut lancip ya, satu-satunya sudut lancip. Berarti di sini juga yang satu-satunya sudut lancip adalah sudut R. Sudut B dengan sudut R pasangannya. Sudut C satu-satunya sudut tumpul, berarti pasangannya dengan S. Dan D dengan P. Oke? Betul ya? Oke, jadi kita bisa memberikan tanda seperti ini. Ya, A dengan Q, D dengan P, B dengan R, C dengan S. Jadi, nah apabila ini sudut yang bersesuaian ya, kemudian kita cek apabila memenuhi ini, jadi keempat pasang sudut yang bersesuaiannya sama, itu berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Kita tinggal membuktikan syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah kebalikannya ya, ketika kita mengecek sisi, maka perhatikan sudutnya. Misalkan ini sisi AB mudah ya di sini karena sisi terpanjang. Sisi terpanjang diapit oleh sudut siku-siku sama sudut lancip. Oke, berarti sisi terpanjang yaitu QR ya, betul ya. Jadi AB ini pasangannya QR. Kalau RS ini atau BC ya, BC itu kan antara sudut lancip dengan sudut tumpul. Berarti pasangannya RS. Lancip dengan tumpul. Kalau CD antara sudut tumpul dengan siku-siku. Berarti antara sudut tumpul dengan sudut siku-siku, yaitu CD itu pasangannya SP. Nah kalau AD antara siku-siku dengan siku-siku, berarti QP ya. Jadi makna dari syarat yang kedua itu ketika AB per QR, perbandingannya ya, AB banding QR, ini AB dengan QR kan bersesuaian, itu sama dengan BC banding RS, sama dengan CD banding SP, sama dengan DA banding PQ. Ketika ini sama, maka syarat keduanya terpenuhi. Ketika dua-dua syaratnya terpenuhi, maka dua bangun tersebut disebut sebangun. Oke? Paham ya? Oke, jadi dua bangun datar itu sebangun ketika dua-duanya terpenuhi. Nah, khusus untuk segitiga, ternyata ada keistimewaan. Di segitiga ini syaratnya tidak harus dua-duanya terpenuhi. Kalau yang lainnya harus dua-duanya terpenuhi. Jadi yang pertama harus benar, yang kedua juga harus benar. Oke. Nah, kalau untuk segitiga, ketika salah satunya sudah terpenuhi, maka yang lain pasti terpenuhi. Jadi salah satu syarat menjamin syarat yang lain. Berarti untuk di segitiga kita cukup membuktikan salah satunya saja, dari bisa sudut yang bersesuaiannya sama besar sudah cukup, atau bisa juga sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, itu juga sudah cukup. Jadi tidak perlu dua-duanya, khusus untuk segitiga. Oke? Paham? Oke.
Kita ambil contoh, beberapa contoh ya. Yang pertama ini berkaitan dengan segitiga. Perhatikan di sini ada segitiga ya. Ada berapa segitiga? Ada 2 buah segitiga ya. Ada yang besar ABC, ada yang kecil ini CDE ya, atau DEC. Nah, ini ada garis yang sejajar nih. Ya, kelihatan? DE dengan AB itu ada tandanya sejajar ya. Karena sejajar, maka kita mengetahui bahwa sudut A ini dengan sudut D ini kan sudut sehadap ya. Betul? Jadi ini sama besar, begitu juga sudut B dengan sudut E itu sama besar. Kalau sudut C dengan sudut C lagi udah pasti sama karena berimpit. Berimpit tahu? Berimpit artinya yang itu saja. Jadi nempel pas ya. Oke. Nah, misalkan ya kita pisahkan gambarnya. Jadi seperti ini. Ada 2 buah segitiga, ada CDE, ada CAB. Ini sebangun. Kenapa sebangun? Karena ini segitiga dan sudut yang bersesuaiannya sudah sama. D dengan A sudah sama, E dengan B sudah sama karena sehadap, C dengan C sama. Kenapa? Karena apa? Karena berimpit. Ya, betul, karena berimpit ya. Nah, karena semua sudut atau pasangan sudut yang bersesuaiannya sama besar, maka 2 buah segitiga ini sebangun. Karena sebangun, misalkan kita berikan angka-angkanya seperti ini. 9 di sini CD-nya 9, DA-nya itu ditanyakan X ya. Ini yang ditanyakan X. Oke. Terus selanjutnya DE-nya di sini berapa DE-nya? DE-nya itu 6 ya. Kemudian AB-nya 8. Yang ditanyakan itu adalah DA ya. Nah, perhatikan perbandingannya dari sini. CD itu bersesuaian dengan CA. Nah, berarti ketika CD berarti di sini berapa? CD itu 9 ya. Saya tuliskan di sini 9. Di sini 6. Di sini CA, dari C ke A. Dari C ke D-nya 9, dari D ke A-nya X. Jadi 9 tambah X ya, bukan 9X ya. Ingat, 9X itu maknanya 9 dikali X. Kalau ini 9 ditambah dengan X. Dan AB-nya adalah 8. Oke? Nah, berarti perbandingannya CD per CA sama dengan DE per AB. Ini perbandingan sisi yang bersesuaian. Kenapa kita bisa membandingkan? Karena udah diketahui bahwa ini sebangun. Jadi perbandingannya pasti sama, perbandingan sisi yang bersesuaiannya ya. Dari sini kita akan memperoleh berarti CD-nya 9, CA-nya 9 tambah X, DE-nya 6, ini 8. Oke. Kemudian kita bisa menyederhanakan lalu mengalih silangnya ya. Sehingga 9 per 9 tambah X ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Dibagi berapa? Bagi 2 ya. Sehingga kita peroleh 3 per 4. Dari sini kita kali silang berarti 3. Oke, nah ini bisa disederhanakan juga ya. Sebelum dikali silang kita bisa menyederhanakan ke pinggir. Jadi selain ke bawah, ketika ada persamaan, kita bisa menyederhanakan ke sini. Jadi ini bisa disederhanakan dibagi 3, ini 3, ini 1, sehingga terbentuk ini. Oke. Nah, apabila ke bawah sudah, ke pinggir sudah, tidak ada yang bisa disederhanakan lagi. Nah, ini hati-hati, ini tidak bisa disederhanakan. Kenapa? Ini ada tanda tambah ya. Ini kan satu kesatuan ya. Oke. Paham? Paham ya. Jadi ini tidak bisa disederhanakan lagi, maka kita tinggal kali silang. 9 tambah X dikali 1 berarti 1 kali 9, 9 ditambah 1 kali X, X ya. Jadi 9 tambah X sama dengan 12. 12 ini diperoleh dari 4 kali 3. Oke. Ya. Dari sini berarti X sama dengan 12 dikurangi 9. Berapa? 3 ya. Paham ya? 9-nya istilah kitanya biasanya nyebutnya pindah ruas ya. Atau sebenarnya dikurangi 9. Jadi kita peroleh 3. Jadi panjang AD-nya adalah 3 cm. Paham? Oke. Selanjutnya yaitu tentang kongruen. Oke. Syarat dua benda dikatakan kongruen. Kongruen itu artinya sebangun
dan sama dan